Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaira Kaila Humaira dengan NIM F521236067. Pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk membuat CLD atau causal loop diagram yang bertujuan untuk memvisualisasikan dan menganalisis sebab akibat antara berbagai faktor dalam suatu sistem. Di sini kami mengangkat topik mengenai mitigasi bencana gempa bumi, di mana mitigasinya berfokus pada penanganan mitigasi korban. Adapun variabel-variabel yang teman-teman bisa lihat ada pengurangan dampak bencana, dukungan edukasi publik, edukasi dan kesadaran publik mengenai mitigasi bencana, kesiapsiagaan psikologis masyarakat, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, di mana ada di sini ada reinforcing 1 yang bertujuan untuk membangun kesiapan psikologis masyarakat, di mana ada edukasi dan kesadaran publik. Di sini merujuk untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana. Yang kedua ada kesiapan psikologis masyarakat. Ketika masyarakat teredukasi dengan baik, maka mereka lebih siap dalam menghadapi bencana. Adapun pengurangan dampak bencana, di mana variabel ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan ini mengarah pada berkurangnya korban jiwa dan luka akibat terjadinya gempa bumi. Adapun yang terakhir, dukungan terhadap edukasi publik. Bila dampak menurun, kepercayaan terhadap edukasi meningkat dan memperkuat program edukasi yang lebih lanjut. Selanjutnya ada penguatan positif. Yang teman-teman bisa lihat di sini ada plus, positif. Maka semakin tinggi tingkat edukasi, maka semakin siap masyarakat, semakin kecil pula dampak dan edukasi makin dipercaya, atau dukungan publik yang ada makin dipercaya. Yang kedua ada reinforcing nomor 2. Di sini ada investasi pada infrastruktur tahan gempa. Nah, fokus dari loop ini sendiri adalah untuk pengurangan dampak fisik dan korban akibat bangunan yang runtuh. Adapun di sini pengurangan dampak bencana. Di sini teman-teman bisa lihat pengurangan dampak bencana mendorong kesadaran pentingnya investasi fisik. Terus ada tekanan terhadap sistem dan anggaran. Jika dampak bencana tinggi, ada tekanan untuk meningkatkan anggaran dan infrastruktur. Terus bangunan lebih aman, dampak bencana terhadap korban menurut. Nah, di sini semakin parah dampaknya, dari sini ya, semakin parah pengurangan dampak bencana, maka semakin besar investasi yang bisa dilakukan untuk semakin memperkuat infrastruktur, dan hal ini dapat mengecilkan atau mengurangi korban yang ada. Selanjutnya ada reinforcing nomor 3 atau sistem peringatan dini dan evakuasi. Fokusnya adalah untuk mengurangi korban melalui respon cepat. Di sini ada sistem peringatan dini, meningkatkan kemampuan merespon sebelum bencana datang. Terus yang kedua ada respon evaluasi. Masyarakat bisa menyelamatkan diri sendiri dengan lebih cepat. Adapun pengurangan dampak bencana, di mana korban jiwa dan luka dapat ditekan. Ada juga kesiapan psikologis masyarakat makin tinggi karena merasa masyarakat terlindungi. Dan yang terakhir ada ketergantungan terhadap peringatan. Ada sisi negatif jika terlalu mengandalkan sistem tanpa kesiapan internal. Loop ini menyimpan risiko dependensi, yaitu sistem peringatan bantu mitigasi korban tapi harus disertai dengan edukasi. Ada lagi balancing yang nomor 1, di mana ketergantungan terhadap peringatan, yaitu balancing atau penyeimbang. Terlalu mengandalkan sistem peringatan bisa membuat masyarakat pasif dalam kesiapsiagaan pribadi. Nah, kita sendiri tahu melakukan suatu mitigasi pasti ada nilai plus dan minusnya. Di sini salah satunya ada pro dan kontra mengenai ketergantungan terhadap peringatan itu sendiri atau penyeimbang. Terlalu mengandalkan sistem peringatan bisa membuat masyarakat pasif dalam kesiapsiagaan pribadi. Ini dapat mengurangi efek positif jangka panjang dari edukasi dan kesiapan psikologis.
Nah, di sini sebaiknya sistem peringatan harus diimbangi dengan kesadaran mandiri dan edukasi publik yang baik. Adapun balancing 2, di mana regulasi dan tata ruang, yaitu edukasi masyarakat akan mendukung kepatuhan terhadap tata ruang dan regulasi bangunan. Kepatuhan terhadap tata ruang memperkuat struktur dan posisi bangunan. Selanjutnya, meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak korban. Regulasi tata ruang itu sendiri adalah edukasi publik harus saling menguatkan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari causal loop diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan mengenai SFD. Jadi, SFD atau Stop and Flow Diagram adalah representasi visual dari sistem dinamis yang digunakan dalam pemodelan sistem dinamika. Jadi di sini saya akan membuat SFD dari topik yang kami angkat, yaitu korban jiwa akibat gempa bumi. Untuk guna dari SFD ini adalah untuk membantu kami untuk melakukan visualisasi dan pemahaman tentang bagaimana berbagai faktor dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Ya, baik, saya langsung akan menjelaskan ke tugasnya. Di sini kan kita mengangkat tema mengenai korban jiwa akibat gempa bumi. Di sini untuk levelnya ini ada level bencana gempa bumi dan mitigasi bencana. Nah, untuk ini panah-panah ini menjelaskan bahwa untuk panah bencana gempa bumi ke korban jiwa akibat gempa bumi ini merupakan faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Itu disebabkan oleh bencana, dan mitigasi bencana ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penurunan korban jiwa untuk gempa bumi tersebut. Di sini nih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Ini bisa kita lihat, ini ada sekitar 8 faktor yang mempengaruhi masing-masing. Untuk bencana gempa bumi ini, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada magnitudo. Di sini kita bisa lihat langsung alurnya. Magnitudo itu dapat mempengaruhi bencana gempa bumi. Jadi semakin besar magnitudonya, maka semakin besar magnitudo yang dihasilkan dari gempa ini, maka bencananya ini atau dampak ini semakin besar. Begitu juga letak tektonik itu dapat mempengaruhi bencana gempa bumi, karena letak tektonik ini berhubungan dengan di mana lempengnya itu yang menjadi patahan atau yang bergerak. Terus di sini ada kedalaman gempa bumi. Semakin dalam gempa bumi itu kan semakin tidak terasa, malah semakin dangkal gempanya itu, maka semakin besar rasa yang dirasakan oleh masyarakat dengan gempanya. Terus ini juga ada aktivitas vulkanik yang dapat mempengaruhi gempa bumi. Di sini ini untuk ada variabel lainnya, variabel di mana ini dapat mempengaruhi mitigasi bencana untuk mengurangi korban jiwa. Di sini ini yang pertama ada kesiapan psikologis masyarakat, itu dapat mengurangi mitigasi, itu dapat membantu dalam mitigasi bencana, di mana ini merupakan aksi bagaimana masyarakat saat terjadinya bencana. Terus ini ada infrastruktur tahan gempa, ini juga bisa menjadi salah satu dari mitigasi bencana untuk bisa mengurangi korban jiwa. Terus ada sistem peringatan dini, ada kepadatan tata ruang dan regulasi, dan respons evakuasi. Ini semua merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mitigasi bencana. Karena saat kita dan pemerintah bisa menanamkan dan bisa mempersiapkan semua ini, maka mitigasi kita itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memungkinkan korban jiwa akibat gempa bumi ini semakin menurun. Jadi di sini untuk SFD yang saya buat itu seperti itu saja. Di sini juga bisa kita lihat, di sini ada salah satu row. Di sini kita bisa lihat ada dari korban jiwa ke mitigasi bencana, itu menandakan bahwa korban jiwa akibat gempa bumi itu juga bisa dikurangi dengan mitigasi bencana, dan korban akibat gempa bumi juga itu terjadi akibat bencana gempa bumi sendiri. Jadi itu saja, sekian dari saya penjelasan mengenai SFD. Dan untuk pengisian variabel-variabel, untuk pengisian nilai-nilai untuk variabel di setiap variabel ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Untuk teman saya persilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai variabel pada model SFD ini. Yang pertama itu ada aktivitas vulkanik dengan nilai 1, yang artinya model ini mengasumsikan adanya aktivitas vulkanik yang aktif. Nah, selanjutnya itu ada 2, yaitu infrastruktur tahan gempa. Infrastruktur tahan gempa ini dia diberi angka nilai 3 karena dia menggambarkan kesiapan konstruksi bangunan saat menghadapi gempa bumi. Yang ketiga ada respon evakuasi. Nah, di respon evakuasi ini nilainya 1, dia menandakan bahwa sistem evakuasi darurat telah disiapkan atau dianggap aktif. Yang keempat, letak tektonik. Nah, nilainya ini 1, dia itu menunjukkan bahwa wilayah dalam model ini berada dalam zona tektonik yang rawan gempa. Kelima, kedalaman gempa. Nah, kedalaman gempanya itu 150, yang berarti dia ada di dalam 150 dari permukaan bumi. Baru yang kena kepadatan tata ruang dan regulasi. Di sini angkanya ada 0,91. Dia itu mempresentasikan tingkat kepadatan bangunan dan efektivitas aturan dan tata ruang. Selanjutnya kesiapan psikologis masyarakat. Dia ini bernilai 1, yang artinya masyarakat dianggap sudah siap secara mental untuk menghadapi gempa. Yang ke-8 ada magnitudo. Dia nilai itu ditetapkan 4,5 karena dia mengindikasikan kekuatan gempa yang tergolong dalam skala magnitudo. Yang ke-10, korban jiwa akibat gempa bumi. Dia ini merupakan variabel yang dihitung dari selisih antara bencana gempa bumi dan mitigasi bencana. Nilai awalnya adalah 577, menunjukkan jumlah korban pada awal simulasi. Dan di sini ada mitigasi bencana dengan ini rumus-rumusnya. Dalam bencana gempa bumi dia jadikan sebagai kedalaman gempa, kurang korban jiwa akibat gempa bumi, dan tambah lagi tektonik tambah magnitudo. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan validasi data, yang mana di validasi data ini kita melakukan perbandingan dari data asli dan data model. Data asli ini terdiri dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Begitu juga data model. Nah, jumlah korban ini didapatkan dari website resmi yang telah dicari oleh teman saya, dan sebagiannya lagi didapatkan dari hasil eksplorasi kami, yaitu data dari data dummy. Nah, untuk data model ini, datanya ini didapatkan dari SFD yang telah teman saya lakukan sebelumnya. Yang pertama kita lakukan yaitu menghitung rata-rata dari jumlah korban, yang mana rumusnya itu average, lalu diblok seluruh jumlah korban ini dari tahun 2018 sampai 2024, maka menghasilkan 1015. Nah, itu rata-ratanya data asli. Begitupun dengan data model, dilakukan perhitungan rata-rata. Nah, lalu selanjutnya ada STD, yang mana STD ini juga dimasukkan rumusnya itu STDEV, lalu memasukkan jumlah korban dari 2018 sampai 2024. Begitu juga yang ada pada data model, kita lakukan perhitungan STD. Nah, untuk S1 ini, rumusnya itu SFD data model dikurangi dengan rata-rata data asli, lalu dibagi dengan data asli itu sendiri, yang mana hasilnya itu 1%. Dan ada E2, rumusnya itu ABS dalam kurung STD dikurang dengan STD asli dan dibagi dengan STD data asli itu sendiri, maka hasilnya 7%. Aturan untuk E1 ini harus berada di bawah 2%, dan E2 ini aturannya harus berada di bawah 7%. Karena ini sudah sesuai aturan, maka datanya ini akurat. Berikutnya di sini ada tampilan grafik atau chart title, yang mana grafik ini menunjukkan bahwa data asli dan data model tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan pada tampilan grafiknya ini. Yang orange ini yaitu data model, dan yang
biru ini yaitu data asli. Oke, baik, sekian itu saja data validasi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terakhir saya akan menjelaskan skenario dari mitigasi bencana korban jiwa akibat gempa bumi. Baik, skenario yang saya buat itu adalah menambahkan variabel baru dengan nama variabel jumlah relawan, di mana jumlah relawan yang dimasukkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Dengan jumlah relawan mempengaruhi efektivitas respon evakuasi dan mitigasi bencana secara keseluruhan, di mana data yang saya masukkan di jumlah relawan itu sebanyak 500 data, di mana semakin banyak relawan yang terlatih dan siap membantu, maka semakin cepat dan efektif proses evakuasi dan penanggulangan bencana yang dapat dilakukan. Dari hasil yang saya dapatkan, datanya berkurang. Baik, saya akan menampilkan data asli sebelum menambahkan skenario dengan variabel jumlah relawan. Ini SFD sebelum menambahkan variabel baru yaitu jumlah relawan. Dengan datanya itu, data korban jiwa yaitu data korban jiwa di tahun 18 yaitu 577 jiwa, dan di tahun 2019 sebanyak 725 korban jiwa, dan di tahun 2020 sebanyak 874 korban jiwa, dan di tahun 2021 sebanyak 1022 korban jiwa, di tahun 2022 sebanyak 1171 korban jiwa, di tahun 2013 sebanyak 1.319 korban jiwa, dan di tahun 2024 sebanyak 1.464. Kita bisa dilihat di sini jumlah korban jiwa yang sebelum ditambahkan variabel baru yaitu jumlah relawan. Baik, saya akan menampilkan jika telah ditambahkan skenario yaitu jumlah relawan. Baik, bisa dilihat ini dia jumlah korban jiwa akibat gempa bumi yang telah ditambahkan skenario baru yaitu jumlah relawan. Di mana data awalnya data awal di tahun 2019 itu ada 725. Nah, setelah kita buatkan skenario, dia berubah, menurun jadi 700. Di tahun 2020 yang data awalnya dari 874 berkurang jadi 824. Data awal di tahun 2021 dari 1022 orang menjadi 947 orang. Data awal asli dari tahun 2022, data awalnya itu 1171 berkurang jadi 1071. Di tahun 2023 data awalnya itu 1319 berkurang menjadi 1194. Dan terakhir adalah data awal di tahun 2024 yaitu 1464 menurun menjadi 1318. Dari penambahan skenario baru dengan variabel jumlah relawan, kita dapat simpulkan bahwa dengan menambahkan variabel baru yaitu jumlah relawan, semakin banyak relawan yang tersedia dan terlatih dapat mempercepat dan memperbaik proses evakuasi serta penyelamatan korban, sehingga secara langsung berkontribusi pada penurunan jumlah korban jiwa. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana, serta perlunya perencanaan yang matang dan terpadu untuk mengurangi dampak buruk dari gempa bumi di masa yang mendatang. Dengan menambahkan jumlah relawan sebagai variabel baru merupakan penguatan pada upaya mitigasi bencana yang sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk dari gempa bumi.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.